Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Devina dengan NIM 22053110. Saya akan menjelaskan studi kasus materi pertemuan 1, yaitu pemberdayaan ekonomi berbasis syariah di komunitas Islam. Yaitu di suatu daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam, terdapat masalah kemiskinan yang signifikan di kalangan penduduk Muslim. Pemerintah dan komunitas lokal ingin mencari solusi yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam untuk mengatasi masalah ini. Dalam konsep Islam sebagai agama yang lengkap, pertama-tama, komunitas ini memahami Islam sebagai agama yang lengkap untuk mencakup semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Mereka meyakini bahwa prinsip-prinsip Islam dapat digunakan untuk menciptakan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Dalam akidah syariah akhlak, komunitas ini memahami bahwa akidah atau keyakinan dalam Islam memberikan landasan moral untuk tindakan ekonomi mereka. Mereka juga mematuhi syariah atau hukum Islam dalam bertransaksi, termasuk larangan riba atau bunga dan perjudian. Selain itu, mereka menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak dalam berbasis berbisnis, seperti kejujuran, keadilan, dan berbagai dengan yang less fortunate. 3. Dalam konsep maqasid syariah, komunitas ini menerapkan prinsip-prinsip maqasid syariah atau tujuan syariah dalam upaya mereka untuk memerangi kemiskinan. Mereka menganggap keadilan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, dan kesejahteraan umum sebagai tujuan utama mereka. Oleh karena itu, mereka mendirikan usaha-usaha ekonomi yang berbasis syariah seperti bank, syariah, dan koperasi yang memberikan akses keuangan kepada orang-orang yang kurang beruntung dan memberdayakan mereka untuk menciptakan mata pencaharian. Hasil dari studi kasus ini yaitu melalui pendekatan ini, komunitas tersebut berhasil meningkatkan taraf hidup banyak anggota mereka. Mereka telah menciptakan lapangan kerja, meningkatkan akses ke pendidikan, dan mempromosikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, nilai-nilai ajaran Islam telah menjadi landasan moral bagi seluruh aktivitas ekonomi di komunitas ini. Studi kasus ini mencerminkan bagaimana konsep Islam sebagai agama yang lengkap, hubungan antar akidah, syariah, akhlak, serta prinsip-prinsip maqasid syariah dapat digunakan untuk mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, untuk selanjutnya yaitu studi kasus untuk pertemuan 2. Studi kasus pertemuan 2 yaitu pengembangan usaha sosial berbasis ekonomi Islam untuk pemberdayaan masyarakat. Di suatu daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam, terdapat masalah pengangguran dan ketidaksetaraan ekonomi yang signifikan kalangan masyarakat Muslim. Sebuah organisasi sosial ingin menciptakan program yang sesuai dengan konsep dasar ekonomi Islam untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung. Dalam konsep tujuan hidup dalam Islam, pertama-tama organisasi ini memahami bahwa tujuan hidup dalam Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materi, serta untuk berkontribusi positif pada masyarakat. Mereka percaya bahwa ekonomi Islam dapat membantu mencapai tujuan ini dengan menciptakan lingkungan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Nah, dalam konsep ekonomi Islam dan rasionalitas, organisasi ini mengakui bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba dan perjudian. Mereka juga memahami bahwa ekonomi Islam tidak bertentangan dengan rasionalitas, tetapi sebaliknya, menciptakan mekanisme ekonomi yang lebih stabil dan adil. Mereka menganggap bahwa menghindari riba dan praktik-praktik ekonomi yang merugikan seperti spekulasi berlebihan adalah tindakan yang rasional dalam jangka panjang. Dalam konsep metodologi ekonomi Islam, organisasi ini menerapkan metodologi ekonomi Islam dalam program mereka dengan memastikan bahwa semua transaksi dan operasi bisnis mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mereka mengembangkan usaha-usaha ekonomi yang adil seperti koperasi yang memberikan akses keuangan kepada masyarakat yang kurang beruntung. Selain itu, mereka menjalankan program kepelatihan untuk meningkatkan keterampilan ekonomi dan keuangan masyarakat. Hasil dari studi kasus ini, melalui pendekatan ini, organisasi telah berhasil memberdayakan banyak anggota masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan secara ekonomi, serta telah menciptakan peluang kerja, meningkatkan pendapatan, dan mempromosikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Seluruh program mereka didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam, menjadikan mereka sesuai dengan tujuan hidup dalam Islam dan konsep dasar ekonomi Islam. Studi kasus pertemuan 3, yaitu sistem ekonomi Islam pada perbankan syariah. Karakteristik ekonomi Islam. Ekonomi Islam memiliki beberapa karakteristik utama yang mencakup prinsip-prinsip syariah. Salah satu karakteristik utama adalah larangan riba atau bunga yang bertentangan dengan ajaran Islam. Selain itu, ekonomi Islam juga menekankan prinsip keadilan sosial, kepemilikan bersama, dan penghindaran praktik perjudian dan spekulasi berlebihan.
Dalam konsep rancangan bangun sistem ekonomi Islam, sebuah bank syariah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam ingin menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam operasi dan layanannya. Berikut adalah rancang bangun sistem ekonomi Islam yang mereka terapkan. 1. Larangan riba. Bank ini sepenuhnya menghindari praktik riba dan tidak mengenakan bunga pada pinjaman atau investasi mereka. Sebaliknya, mereka menggunakan skema bagi hasil atau mudharabah dan musyarakah dalam transaksi keuangan mereka, di mana keuntungan dan risiko dibagi bersama antara bank dan nasabah. 2. Transparansi dan akuntabilitas. Bank ini berkomitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam semua transaksi mereka. Mereka menjalankan praktik audit dan pelaporan yang ketat untuk memastikan bahwa operasi mereka sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. 3. Pendidikan keuangan syariah. Bank ini menyediakan layanan pendidikan keuangan syariah pada nasabah dan masyarakat umum untuk meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Hasil dari studi kasus pertemuan 3 yaitu dengan menerapkan rancang bangun sistem ekonomi Islam ini, bank syariah ini berhasil mendapatkan kepercayaan nasabah dan tumbuh secara signifikan. Mereka juga telah memberikan kontribusi positif pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan keadilan sosial dalam masyarakat setempat. Kesuksesan mereka mencerminkan bagaimana karakteristik ekonomi Islam dapat diintegrasikan ke dalam operasi bisnis yang berkelanjutan dan berhasil. Selanjutnya yaitu studi kasus pertemuan 4, yaitu tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam dan perkembangan perekonomian pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafa Rasyidin. Perekonomian di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perekonomian pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan awal Islam sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi Mekah dan Madinah. Pada masa ini, karakteristik ekonomi Islam yang paling menonjol adalah 1. Redistribusi kekayaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempromosikan redistribusi kekayaan melalui sistem zakat yang mengumpulkan dana dari kaum muslim yang mampu dan mendistribusikannya kepada kaum yang membutuhkan. Ini adalah upaya untuk mengurangi ketidaksetaraan ekonomi. 2. Larangan riba dan perjudian. Riba atau bunga dan perjudian dilarang dalam Islam yang mempengaruhi cara perdagangan dan praktik keuangan pada saat itu. Prinsip ini ditegaskan dalam Al-Quran. Perekonomian di masa Khulafaur Rasyidin. Selama masa Khulafaur Rasyidin atau pemimpin setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ekonomi Islam berkembang lebih lanjut. Salah satu karakteristik utama perekonomian masa ini adalah 1. Pengembangan infrastruktur. Khulafaur Rasyidin seperti Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan mengembangkan infrastruktur dan memperluas wilayah kekhalifahan Islam yang berdampak positif pada perdagangan, pertanian, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kilasan tokoh dan pemikirannya. 1. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah salah satu Khulafaur Rasyidin yang paling dikenal dengan reformasi ekonominya. Dia memperkenalkan pajak pertanian atau kharaj yang diambil berdasarkan hasil tanah dan memberikan perlindungan bagi para petani untuk mendorong produksi pertanian. Ibnu Khaldun adalah seorang cendekiawan muslim abad ke-14 yang dikenal dengan karyanya Muqaddimah. Dalam karyanya, ia membahas konsep-konsep ekonomi dan sosial dalam konteks sejarah Islam. Ibnu Khaldun memahami pentingnya faktor-faktor seperti urbanisasi, perdagangan, dan budaya dalam perkembangan ekonomi. 3. Al-Ghazali. Al-Ghazali adalah seorang ulama besar yang menulis tentang etika ekonomi dalam karyanya yang terkenal Ihya Ulum Al-Din. Dia menekankan pentingnya etika dalam Islam dan berbicara tentang tanggung jawab sosial individu dalam mengelola kekayaan mereka. 4. Ibnu Taimiyah adalah seorang ulama dan pemikir Islam yang menekankan pentingnya adil dalam ekonomi dan perdagangan. Dia mengkritik praktik riba dan mempromosikan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang sesuai dengan syariah. Untuk selanjutnya yaitu studi kasus untuk pertemuan 5 tentang teori konsumsi dalam Islam dengan fokus pada maslahah atau kemanfaatan dan hukum utilitas. Seorang keluarga muslim di suatu negara berpendapatan menengah ingin mengelola keuangan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Mereka tertarik untuk memahami teori konsumsi dalam Islam dengan fokus pada konsep maslahah dan hukum utilitas. Konsep maslahah dalam konsumsi yaitu dalam Islam, maslahah merujuk pada kemanfaatan atau kebaikan yang harus diperhatikan dalam semua aspek kehidupan, termasuk konsumsi. Keluarga tersebut memahami bahwa konsumsi mereka harus berkontribusi pada kesejahteraan umum dan tidak merugikan masyarakat atau lingkungan. Oleh karena itu, mereka memilih untuk membeli produk-produk yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan lingkungan. 2. Konsep hukum utilitas dan maslahah. Keluarga ini juga memahami konsep hukum utilitas dan ekonomi Islam. Mereka menyadari bahwa konsumsi mereka harus memberikan manfaat yang nyata dan tidak membawa mudarat atau kerugian dalam membeli barang-barang untuk dibeli. Mereka mempertimbangkan manfaat yang akan diperoleh dan potensi kerugian yang dapat timbul dari konsumsi tersebut.
3. Konsumsi konsumen. Keluarga ini berusaha mencapai keseimbangan dalam konsumsi mereka. Mereka menyadari bahwa menghabiskan terlalu banyak pada barang-barang mewah atau tidak diperlukan tidak akan membawa manfaat jangka panjang. Sebaliknya, mereka memprioritaskan pengeluaran untuk kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, perawatan, kesehatan yang akan memberikan manfaat jangka panjang bagi keluarga mereka. Hukum permintaan dan penurunan kurva permintaan. Keluarga ini juga memahami hukum permintaan dalam ekonomi Islam. Mereka menyadari bahwa penurunan harga barang akan meningkatkan permintaan, tetapi mereka tidak mengejar konsumsi berlebihan hanya karena harga murah. Mereka akan tetap mempertimbangkan maslahah dan hukum utilitas dalam keputusan pembelian mereka. Hasil dari studi kasus pertama 5, dengan memahami teori konsumsi dalam Islam dengan fokus pada maslahah, hukum utilitas, keseimbangan konsumen, hukum permintaan, keluarga ini dapat mengelola keuangan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Mereka dapat mencapai keseimbangan antara memenuhi kebutuhan dasar dan menjaga maslahah, serta menjaga etika dalam konsumsi mereka. Studi kasus ini mencerminkan bagaimana teori konsumsi dalam Islam dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai kesejahteraan dan kebaikan umum.